Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ludia Mailani Putrisila dari Prodi S1 Fisioterapi dengan NIM 2024 1668008. Di sini saya akan menjawab soal akhir semester bagian nomor 1A hingga 3A. Yang pertama, agama Islam memberi tuntunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara elegan. Dalam istilahnya populer disebut masyarakat madani. Oke, yang A yaitu apa yang dimaksud dengan masyarakat madani dan jelaskan dengan argumentasi. Masyarakat madani sendiri adalah tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Dalam konteks Islam, ini mencakup keadilan sosial atau setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, partisipasi publik, yaitu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran, yaitu pentingnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, kepedulian sosial, yaitu mengedepankan solidaritas dan saling menghargai. Oke, untuk yang B, salah satu karakter masyarakat madani adalah tumbuhnya rasa tolong-menolong. Jelaskan maksudnya disertai dalil. Oke, rasa tolong-menolong itu mencerminkan solidaritas dalam masyarakat. Ini menunjukkan kepedulian individu terhadap kebutuhan orang lain yang memperkuat ikatan sosial. Nah, dalil yang mendukung itu terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'irallahi wala syahrul haram walal hadya walal qalaida wala aminal baital haram bay yabtaguna fadlam mir rabbihim waridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'a qaumin an saddukum anil masjidil harami ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan berkurban, dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu adalah fungsi agama dan kebudayaan dalam kehidupan manusia. Islam dan kebudayaan adalah dua kata yang berbeda. Islam bukan kebudayaan, tetapi Islam menghasilkan kebudayaan yang Islami. Keduanya saling mempengaruhi. Yang A, apa fungsi agama dan kebudayaan dalam kehidupan manusia? Jelaskan. Fungsi agama sendiri itu adalah sebagai panduan moral dan etika. Agama memberikan pedoman untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Yang kedua, pembentuk identitas. Agama membantu individu menemukan makna dan tujuan hidup. Dan yang ketiga, pengikat sosial. Agama menciptakan ikatan antar individu dan dalam komunitas. Oke, untuk fungsi kebudayaan itu sendiri adalah pewarisan nilai dan tradisi. Kebudayaan menyimpan dan meneruskan nilai-nilai dari generasi ke generasi. Identitas kolektif. Kebudayaan membentuk identitas kelompok, memberi rasa kebersamaan. Dan yang terakhir, adaptasi dan inovasi. Kebudayaan memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Untuk pertanyaan yang B, sebagai seorang muslim, bagaimana sikap terbaik terhadap budaya lokal? Sebagai seorang muslim, sikap terbaik terhadap budaya lokal yaitu menghargai dan menghormati. Dengan memahami dan menghargai budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, integrasi nilai-nilai Islami. Dengan mengadaptasi nilai-nilai positif dari budaya lokal ke kehidupan sehari-hari. Ketiga, dialog dan kolaborasi.
yaitu dengan berupaya untuk berdialog dengan pemeluk budaya lokal untuk menciptakan harmoni. Dan yang terakhir, berdakwah dengan bijak, menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang menghormati tradisi lokal tanpa merusaknya. Dengan sikap ini, seorang muslim dapat berkontribusi positif terhadap pelestarian budaya sekaligus menjaga akidahnya. Untuk yang ketiga, kata demokrasi dan syuro adalah dua hal yang berbeda, tetapi dalam prakteknya ternyata saling berkaitan dan terdapat banyak kesamaan. Untuk pertanyaan yang A, baca Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan tartil dan fasih, kemudian terjemahkan dan berikan komentar secukupnya terkait dengan syuro. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyawirhum fil amri faidha ghazamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, ayat ini tuh menekankan pentingnya musyawarah atau syuro dalam pengambilan keputusan. Musyawarah menciptakan keterlibatan dalam partisipasi dari semua pihak, sehingga keputusan yang diambil lebih bijaksana dan mencerminkan kepentingan banyak orang. Dalam konteks demokrasi, musyawarah serupa dengan proses deliberatif yang melibatkan berbagai suara dalam mencapai kesepakatan. Keduanya menekankan nilai partisipasi dan kolektivitas dalam pengambilan keputusan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan itu saja. Untuk pertanyaan 3B dan seterusnya akan dijawab oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ali Akbar Daitullah dengan NIM 202416680006. Sini saya akan menjawab nomor 3B sampai dengan nomor 5B. Yang pertama, jelaskan kontribusi politik umat Islam bagi NKRI. Kontribusi politik umat Islam bagi NKRI yaitu yang pertama, pembangunan konstitusi. Lalu umat Islam berperan penting dalam merumuskan dasar negara dan konstitusi, termasuk Pancasila sebagai pandangan hidup yang mengakomodasi nilai-nilai agama. Kedua, pendidikan politik. Umat Islam melalui berbagai organisasi dan partai politik aktif dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. 3. Perdamaian dan stabilitas. Umat Islam sering menjadi jembatan dalam dialog antar agama, membantu menciptakan kerukunan dan stabilitas sosial di NKRI. 4. Kesejahteraan sosial. Melalui organisasi kemasyarakatan, umat Islam berkontribusi dalam program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan yang berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. 5. Pemberdayaan ekonomi. Umat Islam juga berperan dalam pengembangan ekonomi lokal melalui usaha mikro, koperasi, dan program pemberdayaan masyarakat yang mendukung kemandirian ekonomi. Lalu yang nomor 4, banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan dorongan kepada umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni, yang disebut ipteks. A. Bacalah ayat Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 secara tartil dan fasih, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu adalah yang maha pemurah, yang mengajarkan dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Lalu yang B, buatlah narasi contoh kasus ayat Al-Quran yang berkaitan dengan integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Seorang pelajar bernama Ahmad sangat antusias dalam belajar sains. Ia meyakini bahwa ilmu pengetahuan adalah bagian dari ibadah. Dengan sangat semangat, Ahmad mengintegrasikan iman dan ilmu dalam setiap eksperimen yang dilakukannya. Ketika melakukan penelitian tentang lingkungan, ia berdoa agar penemuan-penemuannya bisa bermanfaat bagi umat. Setelah berhasil menciptakan sistem penyaringan air yang efisien, Ahmad tidak hanya merasa bangga, tapi juga berbagi ilmunya dengan masyarakat.
Dari sini terlihat bagaimana iman mendorong Ahmad untuk beramal dan melalui ilmu ia mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan ini. Ini adalah contoh nyata dari integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Lalu nomor 5. Manusia yang utama, khairul ummah, adalah manusia yang memiliki pemahaman ajaran agama Islam secara benar, mempunyai integritas yang tinggi, terutama nilai-nilai amanah dan kejujuran. A. Jelaskan menurut pandangan Islam tentang amanah dan kejujuran disertai dalil ayat Al-Quran. Pandangan Islam tentang amanah dan kejujuran. Amanah dalam Islam adalah kepercayaan yang harus dijaga. Setiap individu diharapkan untuk menunaikan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Ada dalam dalil Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang artinya, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Lalu kejujuran. Kejujuran merupakan nilai penting dalam Islam, mencerminkan integritas dan komitmen terhadap kebenaran. Dalilnya ada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'ajillahi tumina tumina amanatahu wal yattaqillah rabbah wala ta'tu musysyahadah wa man ya'tumha fa innahu asimun qalbuh walahu bima ta'maluna alim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu percaya sebagian yang lain, hendaklah ada yang percaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa pada Allah Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu yang B. Menurut saudara, bagaimana cara mengantisipasi sebagian masyarakat yang tidak mengindahkan aturan dan etika bermasyarakat? Yang pertama, edukasi dan penyuluhan. Mengadakan program pendidikan yang menekankan pentingnya etika dan aturan dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai agama. Yang kedua, teladan positif. Menunjukkan contoh-contoh baik melalui tokoh masyarakat yang melalui integritas tinggi agar masyarakat terinspirasi untuk mengikuti. 3. Peningkatan kesadaran hukum. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang konsekuensi hukum dan tindakan yang melanggar aturan. 4. Keterlibatan komunitas. Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan etika dan aturan. 5. Pengawasan dan penegakan aturan. Membangun sistem pengawasan yang efektif untuk menegakkan aturan dan memberi sanksi bagi pelanggar, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan.